Jumpa lagi. Sekarang kita akan menggunakan sebagian dari apa yang telah kita pelajari tentang usaha, energi, dan kekalahan energi dan mengaplikasikannya pada sebuah contoh mesin sederhana. Kini kita akan mempelajari tentang keuntungan mekanis. Saya telah gambarkan sebuah pengungkit di sini. Mungkin kamu sudah tahu mengenai pengungkit sederhana sebelumnya. Mereka seperti permainan juga jukit yang sering kita mainkan, di mana pengungkit ini bertumpu pada titik ungkit ini. Nah, pada contoh ini, anggaplah ini adalah sebuah papan panjang yang di salah satu ujungnya ada beban 10 Newton. Yang akan kita cari tahu adalah berapakah gaya yang harus saya berikan di sini hanya untuk menjaga pengungkit ini tetap seimbang karena beban yang ini selalu mendorong ke bawah. Secara alami, maka pengungkit ini akan berputar ke arah jarum jam. Yang ingin saya cari adalah berapa gaya yang harus saya berikan untuk menjaga pengungkit ini seimbang atau bahkan memutar pengungkit ini berlawanan jarum jam. Jadi saat saya memutar pengungkit berlawanan jarum jam, maka saya menekan ke bawah sisi ini dan akan mengangkat beban 10 Newton ini. Mari kita lakukan sebuah percobaan. Lihat apa yang akan terjadi bila saya menggerakkan pengungkit ini sedikit. Nah, misalkan yang saya gambar dengan warna ungu ini, inilah posisi awalnya. Lalu nanti akan saya gambarkan ini dengan warna kuning. Maka ini adalah posisi akhirnya seperti ini. Dan satu hal lagi yang ingin saya ketahui, nah, yang akan saya tuliskan juga, misalkan jarak ini. Nah, jarak ini berikan gaya hingga ke titik ungkit. Katakanlah hanya 2. Dan jarak dari titik ungkit sini ke beban 10 Newton katakan 1. Nah, bisa katakan 2 meter atau 1 meter. Padahal bisa saja 2 kilo ataupun 1 kilo. Nah, saya lakukan dengan menekan sejumlah gaya, maka saya akan memutarnya dengan sudut theta. Nah, di seberangnya juga theta. Pertanyaan saya untuk kamu, kita sedikit akan gunakan kemampuan trigonometri kita adalah seberapa besar objek ini naik. Berapa besar jarak ini? Nah, berapakah jarak ini secara vertikal? Dan juga berapa jarak yang harus saya berikan gaya ke bawah sini pada jarak ini supaya beban ini terangkat sebesar ini. Mari kita cari tahu keduanya. Nah, bagaimana dengan jarak kenaikan ini kita mengetahuinya? Kita punya theta dan jarak kenaikan ini berseberangan dengan theta. Dan ini yang bersebelahan dengan theta adalah 1 meter. Dalam bahasa Inggris, so, cho, toa untuk mempermudah pengingat. Opposite versus adjacent. Opposite berseberangan, adjacent bersebelahan. Berarti T, toa, tangen. Nah, tangen dari theta berarti sama dengan jarak kenaikan ini yang akan kita sebut dengan dw. Jadi dw per 1. Itulah tangen theta. Pada sisi yang ini kita juga punya theta. Mari kita sebut jarak ini dengan df. Nah, df berseberangan dengan theta, sedangkan 2 meter ini bersebelahan dengan theta. Jadi kita juga punya tangen dari theta adalah jarak dari gaya atau df dibagi 2. Nah, ini yang menarik. Kedua persamaan ini sama dengan tangen theta. Jadi persamaan ini sama dengan persamaan yang ini. Mari saya tuliskan. df
atau jarak dari gaya ini dibagi 2 sama dengan dW atau jarak dari beban ini dW dibagi 1. Atau bisa kita simpulkan bahwa jarak dari gaya sama dengan 2 kali jarak dari beban. Nah, dari persamaan yang sudah kita dapat mencari tahu berapa besarnya F. Bagaimana caranya? Saat saya memberikan sebuah gaya di sini pada sebuah jarak, maka saya telah memberikan energi pada pengungkit ini. Saya melakukan usaha. Di mana dari pengungkit tersebut mentransfer energi ke blok beban ini. Pengungkit melakukan usaha pada blok beban dengan mengangkatnya. Dari yang kita tahu dari hukum kekekalan energi, kita asumsikan bahwa tidak ada friksi dan tidak ada energi yang hilang, maka usaha masuk harus sama dengan usaha keluar. Usaha masuknya yang mana? Gaya yang berikan ke bawah ini, inilah usaha masuknya. Gaya dikali dF atau jarak dari gaya. Nah, harus sama dengan usaha keluar. Usaha keluarnya yang mana? Adalah gaya yang diberikan oleh beban ini ke bawah. Jadi, inilah yang terjadi bahwa kita memberikan gaya untuk mengimbangi beban dari blok tersebut. Nah, pengungkit ini mendorong dari beban ini ke atas. Jadi gaya mendorong ke atas sebesar 10 Newton. Itulah gaya yang diberikan ke atas. Pada jarak berapa? Atau jarak dW. Jadi 10 dikali dW. Dari persamaan sebelumnya sudah kita dapat bahwa dF sama dengan 2 kali dW. Jadi kita bisa tulis ulang F dengan mengganti dF dikali 2 dW sama dengan 10 dikali dW. Maka kita dapatkan F sama dengan 10 dW dibagi 2 dW. Kita dapat 5 Newton. Nah, ini yang menarik. Dan saya rasa kamu sudah tahu kemana arahnya. Mungkin sudah kamu sadari adanya beban 10 Newton ini. Saya hanya memberikan gaya 5 Newton saja untuk mengangkatnya. Tapi pada saat yang bersamaan, saya harus mendorong lebih jauh 2 kali lipat. Walaupun gaya saya hanya setengahnya, tapi gaya jarak dorong saya 2 kali lebih banyak. Sedangkan di sini kebalikannya. Gayanya 2 kali lipat, tapi jarak angkatnya hanya setengahnya. Apa yang terjadi adalah saya memperbesar berkali lipat gaya saya. Nah, saya memberi gaya 5 Newton, tapi mendapat gaya keluar 10 Newton. Walaupun bergerak lebih sedikit, inilah yang disebut keuntungan mekanis. Jika saya memiliki gaya masuk 5 Newton, maka saya akan mendapatkan output 10 Newton. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Jadi keuntungan mekanis itu adalah gaya keluar dibagi gaya masuk. Dan satu lagi, bahwa yang telah kamu sadari juga bahwa keuntungan mekanis sama dengan hasil bagi dari jarak ini dengan jarak ini. Dan kita tahu itu dari persamaan tangan yang sudah kita kerjakan. Secara umum, kita tahu jarak ini bertambah proporsional dengan jarak ini. Dan kita tahu jarak ini naik
Proporsional juga dengan jarak dari titik ungkit ke jarak berat. Dan jarak DF atau jarak turun gaya proporsional juga dengan jarak gaya ke titik ungkit. Jika saya, nah ini adalah berupa latihan sedikit yang ingin saya tunjukkan. Jika saya sebut jarak ini D1 dan jarak ini D2, dan jika saya memberikan gaya ke atas di sini, saya sebut ini F1, dan saya ada gaya F2 turun ke sini, dan pengungkit ini, maka F2 dikali D2 sama dengan D1 dikali F1. Persamaan inilah yang penting kamu ketahui. Dan semua ini didapat tadi karena usaha masuk sama dengan usaha keluar. Padahal persamaan ini tidaklah persis usaha masuk. Kalau usaha masuk harusnya gaya ini dikali dengan jarak yang ini. Tapi karena jarak yang ini proporsional dengan D2, maka kita pakai D2. Nah, inilah yang kita sebut dengan momen. Pada video berikutnya, kita akan membahas berbagai macam persoalan tentang keuntungan mekanis menggunakan persamaan ini. Sekian video kali ini, terima kasih.